Shalom. Baru 5-6 orang. Shalom. Ya, puji Tuhan, pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan siang ini. Kami bersama-sama akan merenungkan, menghayati, menikmati firman-Mu Tuhan. Mari berbicara melalui hamba-Mu, Roh Kudus yang menyertai, memimpin, serta memberkati kami semua. Sehingga kami pulang dari tempat ini beroleh kekuatan baru. Dalam Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, kita bersama katakan amin. Ya, seperti yang telah disampaikan tadi oleh pembaca perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saya ambil topik yaitu perjumpaan dengan Yesus dahsyat. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Perjumpaan dengan Yesus dahsyat. Next. Di sini sepertinya bapaknya sedikit ya, banyaknya adik-adik dan saudara-saudara yang terkasih. Perjumpaan dengan Tuhan atau dengan Yesus berdampak sekali bagi kita dan dahsyat adanya. Pertama, di dalam Yesaya 43 ayat 16 sampai 21 tadi sudah dikatakan, ini peristiwa di Babilonia. Umat Israel sangat menderita, mendapat tekanan karena mereka di sana juga dipaksa untuk menjadi budak ya, dipekerjakan untuk kebun-kebun anggur. Begitu juga mereka dipaksa untuk mengikuti budaya dan agama di Babilonia ya. Penderitaan ini yang mereka terima, kepedihan selama pembuangan di Babilonia. Kalau perjanjian lama mengatakan demikian. Dalam Filipi tadi yang telah dibaca oleh Kristi ya, pribadi Paulus, latar belakang atau kehidupan lama, dia seorang ahli Farisi, ahli Taurat. Dia adalah penganiaya umat-umat atau pengikut Kristus. Dia juga sebagai saat itu orang kedua dari pemerintahan. Dia punya power untuk apa yang dia mau. Termasuk untuk membunuh para pengikut Tuhan. Jadi latar belakang ini atau kehidupan lama baik umat Israel maupun pribadi Rasul Paulus menjadi satu background yang sungguh hidup dalam kegelapan. Demikian kita semua. Kita semua tidak ada yang luput dari dosa. Kita semua sudah pernah hidup dalam kegelapan dan kalau Roma 3:23 upah dosa maut, Roma 6:23 semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Itulah kehidupan lama. Baik umat Israel, Rasul Paulus sebagai rasul yang kawakan, yang orang nomor 2 pada saat itu, demikian juga kita. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Next. Mengalami perubahan. Dengan terjadinya pembuangan umat Israel di Babilonia, yang dia rasakan satu tekanan, satu kesedihan, kepedihan membawa mereka kepada pengharapan akan keselamatan dari Allah. Jadi menjadi dasar untuk umat Israel mencari Tuhan, mencari keselamatan adalah saat mereka dibuang di Babilonia. Mereka membawa perasaan kesedihan itu menjadikan satu kesadaran bahwa dia betul-betul memerlukan juru selamat, memerlukan keselamatan dari Allah. Dan di ayat 21 tadi dikatakan setelah mereka melihat pengharapan dalam Tuhan akan keselamatan, mereka menjadi umat yang telah dibentuk Tuhan dan akhirnya mereka juga memasyurkan nama Tuhan. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Adik-adik yang terkasih, Bapak Ibu,
Rasul Paulus sebelumnya bernama Saulus. Dia seorang Yahudi. Dia juga menjadi pemimpin orang-orang Yahudi untuk memberantas ajaran Tuhan Yesus saat itu. Tetapi satu saat dia menuju ke kota Damsyik, di perjalanan di tengah hari jam 12 siang, tiba-tiba sinar yang langsung terkena kepada matanya. Dia buta selama 3 hari. Dan dia sangat menyadari bahwa tidak ada power, kekuatan kalau bukan Tuhan yang mengerjakan. Sampai dia berkata, Tuhan, Engkaukah itu? Karena dia langsung mengalami buta dan tidak bisa melihat selama 3 hari. Dan pada saat itulah dia menyadari akan adanya kekuatan yang luar biasa dari Tuhan bekerja dalam diri dia, membutakan mata lahiriah, tetapi pada saat itu juga Allah membuka mata rohani dari Saulus menjadi seorang Paulus yang radikal. Kita bisa lihat, kita bisa baca dari surat-suratnya di Perjanjian Baru. Dengan begitu keras, dengan begitu tegas, menceritakan bagaimana keberadaan Tuhan Yesus sebagai Mesias, bagaimana kekuatan kuasa Tuhan Yesus adikodrati yang membawa perubahan dalam dirinya. Dari Saulus menjadi seorang Rasul Paulus dan menjadi ajarannya sampai kepada kita semua. Seperti itu juga Tuhan harapkan kepada kita. Saat perjumpaan kita dengan Tuhan harus ada dampak. Dampak semangat, dampak kekuatan, dampak yang menjadi, kalau istilah saya, kita dimanapun harus menjadi brandnya Tuhan Yesus. Jadi tahu dia pasti Kristen. Karena apa? Terlihat dari sikapnya, terlihat dari perkataannya, terlihat dari tutur kata, terlihat dari keberadaan kita. Ingat, kita ini adalah kalau baju itu dipasang di kapstok, begitulah kita di dunia ini. Kita jalan, kita tuh diperhatikan orang. Dan itulah kita menjadi wakil-wakil Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun harus menjadi brandnya Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau di ayat yang di titik terakhir itu, ia menjadi seorang yang sangat bersemangat dalam menyebarkan Injil dan memiliki komitmen yang kuat untuk melayani Tuhan. Di sini banyak adik-adikku, banyak juga saudara-saudaraku yang dari Soteria, Maria, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, mari kita menyebarkan kabar sukacita, mengabarkan Injil kemanapun, dimanapun. Yes? 1, 2, 3, yes. Yes! Kita punya Tuhan yang berkuasa, maha kuasa. Jadi jangan setengah-setengah, jangan sedikit-sedikit. Kalau yes, yes. Kalau katakan amin, amin gitu. 1, 2, 3, amin. Amin. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, luar biasa. Next. Masuk kepada, mungkin ada yang belum kenal, saya mahasiswi di STT Saint Paul Bandung, angkatan yang tahun 21. Dari 19 sisa 6, ya puji Tuhan, salah satunya saya. Kalau dilihat dari segi usia, saya yang senior ya, jangan dibilang tua lah ya, senior. Nah, termuda ini teman saya Arda, masih di bawah 30. Kalau saya di atas 60. Puji Tuhan, kita sama dipakai Tuhan. Amin. Ya. Salib yang pertama. Ya. Bapak, Ibu, adik-adik, saudaraku yang terkasih. Sekitar 34 tahun yang lalu saya masih muslim. Tapi di satu saat saya mengalami pukulan hebat dari Tuhan yang membuat saya seperti Saulus saat itu, mati terkapar di bawah dan tidak bisa
Tidak ada gairah hidup, putus harapan, putus asa. Bahkan saya pengen mati di situ di sekitar tahun 90, 34 yang lalu. Di saat saya mengalami itu, di dalam tidur Tuhan bawa saya ke satu ruangan seperti itu. Ruangan itu masih terang. Kalau dalam tidur saya, ruangan itu gelap. Tetapi saat saya membuka pintu ruangan itu, muncul salib begitu terang seperti terangnya neon. Kalau ini kuning, kalau neon kan putih bersinar. Seperti itu muncul. Terus saya mengingat begitu bangun, kenapa saya mimpi salib? Padahal terus terang. Waktu saya ketemu dengan best friend, bukan suaminya, best friend, karena sekarang saya berdua. Anak saya 3 dan semua sudah terbang. Satu Kaltara, Tanjung Sewer, kedua di Balikpapan, yang ketiga di Jakarta. Sekarang kami berdua. Jadi saya bilang dia best friend saya. Saya berambisi membawa dia ikut agama saya. Terus terang, kalau saya bawa dia, pahala saya 1000 kali lipat. Tetapi seperti seorang Rasul Paulus, dia berusaha mengejar pengikut Tuhan. Dia berusaha menangkap, membunuh, menganiaya sampai mati. Tetapi Rasul Paulus berkata, justru saya yang ditangkap dia. Begitu juga dengan saya. Saya itu berambisi, waktu saya pacaran 5-6 tahun berambisi bawa dia ikut saya. Tuhan, berdoa saya juga dengan cara saya dulu. Tuhan, kalau dia jodoh saya, jadikan seiman. Pastinya sesuai dengan kehendak saya. Akan tetapi saya mengalami seperti Rasul Paulus. Justru saya yang ditangkap. Dan akhirnya saya belajar firman Tuhan di satu persekutuan orang tua murid. Saya belajar dulu, pernah Bapak Yop itu sering saya mendengar khotbah Bapak di POM BPK Penabur Cimahi. Begitu juga Bapak Yopi diundang di gereja kami. Padahal gereja kami gereja Batak Simalungun. Saya asli orang tua dari Jogja. Memang kami ketemu di Bandung. Tetapi satu-satunya orang Jawa di gereja Batak adalah saya. Tapi tidak masalah, Rasul Paulus pun bisa berangkat kemana-mana, begitu juga dengan saya. Puji Tuhan, saat menerima, saat mengetahui, saat Tuhan pukul habis-habisan, di sana saya menyadari sebagai manusia, kita itu tidak ada apa-apanya, lemah, terbatas, dipukul, tidak bisa apa-apa. Ternyata di situ Tuhan begitu besar kasihnya kepada saya sehingga Tuhan pimpin saya melalui Roh Kudusnya sampai kepada satu persekutuan, dan di saat itu saya duduk di belakang. MC berkata, mari kita naikkan pujian nomor sekian. Betapa hatiku, haleluya, lagu itu seperti air yang disiram ke tubuh saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sel-sel saya begitu kembali bangun, kembali hidup, kembali bersemangat. Mulai dari saat itu dan setiap Jumat kemudian saya masuk di persekutuan itu. Dan saya belajar bagaimana kekristenan melalui pendeta yang khotbah, melalui orang-orang yang mendoakan. Dan sampai pada saat ini saya juga bersyukur dibekali oleh STT Saint Paul Bandung. Pembekalan yang luar biasa dari segala aspek mata kuliah, baik psikologi, filsafat dan lain-lain, menambah pengetahuan yang lebih dalam. Sehingga satu saat saya berkata kepada teman saya, Ibu Viseta, kita kuliah ini ternyata kita seperti diving, begitu masuk ke laut, kelihatan itu begitu warna-warni, begitu banyak macam ragam ikan yang indah, bagus. Semakin ke dalam semakin lagi
indahnya laut ciptaan Tuhan dengan segala isinya. Begitu juga dengan kita semua. Saat kita belajar di STT Saint Paul Bandung, dibekali dengan segala macam mata kuliah yang berbasis atau berdasarkan firman Tuhan sehingga luar biasa. Saya sangat bersyukur dan saat ini saya benar-benar mengucapkan puji Tuhan ada STT Saint Paul Bandung yang memberkati saya. Sehingga saya bisa menyampaikan firman di depan ini, bisa di tempat lain, dan juga satu keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Kenapa saya bawa gambar itu? Sudah banyak ya, bukan ya, aniaya terlalu berat. Tetapi sudah ada tekanan, sudah ada disingkirkan, sudah dipecat menjadi ahli waris. Karena waktu itu kakak saya sepeninggal 7 hari meninggal ibu saya, dia berkata bahwa kamu sudah keluar dari Muslim dan tidak mendapat, bukan ahli waris. Jadi jangan mengharapkan warisan peninggalan orang tua. Dan puji Tuhan melalui Bapak Pendeta Anton Maukar, 9 bulan saya bergumul, ya siapa sih yang gak butuh uang? Arda butuh uang? Butuh kan? Teman-teman Soteria butuh uang? Butuh kan? Begitu juga saya, waktu itu saya sedang mengalami kebutuhan uang banyak karena anak kuliah, tetapi di saat itu juga saya sudah dikat tidak mendapat warisan. Tetapi puji Tuhan sampai saat ini saya masih hidup, bahkan ya puji Tuhan boleh juga menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Next, yang terakhir, nih karena Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 tadi tidak dibacakan, tetapi saya akan meringkas. H-6 Tuhan Yesus itu berjalan ke Betania, ke tempatnya Lazarus. Di sana ada Marta melayani dan di sana juga Maria ada. Maria mengambil 1 botol minyak narwastu yang begitu mahal dan dia meminyaki kaki Tuhan Yesus serta menyekanya. Dan di situ juga ada Yudas Iskariot. Dan Yudas Iskariot berkata bahwa ngapain mahal-mahal, itu sia-sia gitu. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran Yudas Iskariot dan Yesus berkata, biarkanlah apa yang diperbuat Maria, karena itu mengingat hari penguburanku. Dan aku, kata Tuhan, tidak akan selalu ada di dekatmu. Dan setelah itu H-5 Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Kenapa H-5 datang ke Yerusalem? Karena saat itu ketepatan hari raya roti tidak beragi. Yesus dielukan di Yerusalem dan mereka daun palem dibuka dan Yesus melewati naik keledai betina yang muda. Mereka berkata, berseru dengan nyaring, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang, Raja orang Israel. Bapak Ibu yang terkasih, minggu depan kita akan menikmati, merayakan, memperingati. Kita persiapkan hati kita. Menyongsong dia Raja Israel, Raja kita, penyelamat kita. Dan jangan lupa kita juga terus memberitakan kabar sukacita ini kepada mereka yang belum kenal, kepada mereka yang kenal dan sudah labil, meneguhkan mereka. Dan akhirnya terpujilah Tuhan Yesus yang menyelamatkan semua umat manusia. Melalui siapa? Melalui kita semua. Mari kita menjadi saksi Kristus dimanapun berada dan kapanpun Tuhan yang mengutus kita, kita harus siap. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman yang boleh hamba-Mu sampaikan. Tidak berhenti di sini karena Roh Kudus yang terus akan berbicara kepada kami semua, memimpin serta kami bisa melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.